bisa bilang mulai Bapak Ibu? Boleh. Baik. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan rezekinya melimpah kembali. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang kesulitan semoga menjadi mudah. Amin. Yang banyak hutang semoga cepat lunas. Aminnya lebih besar lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya taklimi ilmunya Bapak Imam kita yang memimpin sholat Isya, lalu para ustazah yang berada di lingkungan Masjid Nur Hidayat Nur Hayatullah. Padahal Bapak Ibu setiap Sabtu pagi saya lewat masjid ini untuk ke sekolah, tapi namanya agak payah gitu ya. Lalu yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Enci-enci, Tuan-tuan, Puan-puan, karena kami yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena Bapak Ibu pada malam yang ke-22. Saya nak mau tanya nih, kita ini malam 22 atau malam berapa? Ibu mikir besok beli baju raya sih. Nah, kita ini malam keberapa sholat tarawihnya? Malam ke-22. Puasanya tadi yang keberapa? Nah, berarti masih fokus nih. Belum mikirin baju raya, belum mikirin kue gitu ya, belum. Jadi Bapak Ibu, tanda bahwa kita masih diberikan kesehatan Allah. Pada malam hari ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu termasuk hamba pilihan dari sekian ratus kakak di sini. Bapak Ibu bertahan di malam ke-22. Ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan di malam ke-22 Bapak Ibu mendapatkan pahala kebaikan. Amin ya Allah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita hadiahkan, kita kirimkan, kita sandingkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk kita bersolawat dulu sebentar ya. Salatullah salamullah ala mudah-mudahan dengan bersahabat Nabi, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami diutus oleh Yayasan Komunitas Cinta Dakwah Tinggir
hadir pada malam ke-22 ini di masjid kita. Bahwa Yayasan Takdir alhamdulillah mengirimkan dai-dainya ke pelosok-pelosok. Malam ini saya termasuk dekat. Biasanya saya Rumbai mau pulang di Rumah Panjang. Itu biasanya kami dikirim ke sana. Dan jalannya juga luar biasa. Bahkan ada besok malam saya ke Bukit Jamil. Jalannya, bahkan tadi ada dai kita diinformasikan tidak bisa masuk karena jalannya cukup memberatkan. Besok malam saya mungkin di sana. Tadi disampaikan nama saya Dudung Sulaiman, benar nama saya Dudung Sulaiman. Saya tinggal tidak jauh dari sini Bapak Ibu. Saya tinggal di Densos, Departemen Sosial di kilometer 14. Setiap hari Sabtu saya jadi pembina pramuka di SD 44. Lalu saya sebulan sekali kadang-kadang mengisi kajian di Musola Al-Ikhlas di bawah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ingin menyampaikan fadilah keutamaan sholat tarawih malam ke-22. Mungkin Bapak Ibu kemarin disampaikan oleh dai-dai sebelumnya, fadilah sholat tarawih malam pertama, 2, 3 sampai ke 21 itu bagaimana. Maka malam ini saya sampaikan, apabila kita sholat tarawih di malam ke-22 dengan hati ikhlas dan lapang, maka akan selamat dari segala macam kesusahan dan kebingungan pada hari kiamat. Ketika hari kiamat semua bingung karena sibuk dengan diri masing-masing menyelamatkan diri, kita tidak bingung, insya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu bersyukurlah kita salah satu menjadi hamba Allah yang dipilih untuk melaksanakan sholat tarawih malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul ceramah kita malam ini yang ditentukan oleh Yayasan Takdir, yaitu berbakti kepada orang tua. Saya mau tanya, Bapak Ibu masih punya orang tua? Masih. Alhamdulillah. Kenapa saya bertanya begitu? Sebab ada manusia yang tidak punya ayah dan ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Ya. Ada juga manusia yang dia punya ibu tak punya ayah. Nabi Isa. Ada juga manusia yang punya ayah tapi tak punya ibu. Siti Hawa. Karena terbuat dari tulang rusuknya Adam. Artinya ada laki-lakinya, tak ada emaknya. Nah, ada juga manusia yang punya ayah dan punya ibu. Siapa itu? Kita semua. Saya yakin yang hadir di masjid ini adalah yang punya ayah dan ibu. Tidak mungkin lahir dari batu. Apa itu berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua secara singkat pengertiannya yaitu sikap hormat dan juga menghormati lalu merawat orang tua. Kenapa malam ini kita membahas itu? Mohon maaf. Karena di bulan Ramadan ini salah satu bentuk pengabdian kita ke orang tua. Buktinya apa? Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ziarahin. Ya, kita ziarah. Kalau makamnya dekat, kalau jauh, biasanya setelah Idul Fitri. Contoh, makam ayah ibunya berada di Payakumbuh misalnya. Maka kita bela-belain itu lebaran datang pulang ke sana, pulang kampung. Kalau yang punya mobil pakai mobil, kalau yang pakai motor, di belakang tas, di depan tas, anak istri dibawa semua. Demi apa? Demi pulang kampung, demi bertemu dengan saudara. Kalau yang masih ada orang tua, demi minta maaf kepada orang tua. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang pulang kampung ke Jawa itu naik bis, saya punya pengalaman sekitar 5 tahun yang lalu pulang naik bis. Naiknya dari Pasir Putih, simpang Pasir Putih.
naik, alhamdulillah dapatnya di belakang dekat toilet. Jadi setiap orang masuk ke toilet, terbuka toilet, alhamdulillah wanginya luar biasa. Sampai ke ke Kabupaten ke Provinsi Lampung, baru saya dipindahkan ke depan karena yang di depan baru turun di Lampung. Itulah pulang kampung. Bahkan ada yang rela tidur di bawah, ya, di tempat sela-sela itu, pakai bangku tempel juga. Demi apa? Pulang kampung. Demi apa itu pulang kampung? Demi jumpa dengan orang tua. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masih punya kedua orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, seorang suami walaupun dia sudah menikah, punya anak, tetap dia harus berbakti dan juga minta izin sama emaknya. Dulu Bapak Ibu, ketika emak saya masih ada di kampung di Jawa Barat, di Kota Bandung, saya selalu kalau mau tausiah itu saya telepon emak saya. Mak, dulu mau tausiah di kabupaten ini, mohon doa. Seperti itu. Nah, ketika emak saya sudah meninggal, saya telepon kakak saya. Karena pengganti emak itu adalah kakak. Ya. Karena ketika bapak saya meninggal, saya tak melihat bapak saya meninggal. Sedang tugas di luar kota. Tapi alhamdulillah, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya diberi umur panjang dan seandainya orang tua saya meninggal dunia, izinkan saya yang akan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Alhamdulillah, Allah takdirkan seminggu sebelum meninggal dunia saya ditelepon emak saya. Nah, pulanglah ke Bandung, emak ingin jumpa langsung. Begitu sampai di sana seminggu kemudian meninggal. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, bentuk berbakti kepada orang tua yaitu selalu mentaati perintahnya selama tidak bermaksiat. Ya. Perintah. Contoh, nak sholat, nak mengaji. Dulu waktu kecil kita dulu. Nah, jangan berbuat korupsi. Tangan diperintah. Ustaz, seorang anak itu tergantung orang tuanya. Kata siapa? Ada nabi dicontohkan. Nabinya seorang nabi, anaknya tapi durhaka. Siapa? Nabi Nuh. Siapa anaknya? Kanan. Dia tidak mau ikut bapaknya ketika bahtera nelayan. Tapi ada bapaknya durhaka, anaknya jadi nabi. Nabi Ibrahim. Bapaknya tukang pembuat Tuhan, berhala ke Tuhan. Dibuatnya Tuhan atau berhala yang disembah oleh kaumnya. Tapi Nabi Ibrahim, dia menjadi utusan, berbakti pada orang tua. Yang selanjutnya, doakan. Walaupun orang tua kita masih hidup, tetap kita doakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengerti doa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, pakai bahasa kampungnya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Jangan Engkau siksa dia dalam kuburnya, ya Allah. Boleh. Itu akan lebih terasa sama kita. Ya, doakan orang tua.
Jangan Engkau siksa ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Yang sudah meninggal. Jangan Engkau himpit, jangan Engkau bakar, jangan Engkau kirimkan cacing belatung, jangan Engkau kirimkan kalajengking, jangan Engkau kirimkan ular berbisa yang akan melilit di dalam kuburnya. Doakan orang tua. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Boleh. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Daripada nanti yang kita baca doa Allahumma laka sumtu, niatnya baca doa orang tua, ternyata doa mau makan nanti. Ya, tanya ibu-ibu yang sering pengajian di bawah, kalau saya doa, saya pakai bahasa Indonesia, lebih mengerti mereka dengan doa saya. Doakan. Terus kalau orang tua kita telah meninggal dunia, doakan juga. Dan ingat, sambung tali silaturahmi dengan sahabat orang tua kita, dengan keluarga orang tua. Jangan diputuskan. Mentang-mentang bapak ibu kita sudah meninggal, kita tak mau bersilaturahmi dengan keluarga. Jangan seperti itu. Tetap sambung silaturahmi. Ya, karena itu salah satu bentuk kita menghormati orang tua. Apa manfaatnya kita menghormati orang tua? Yang pertama, manfaatnya kita mendapatkan ridho Allah. Ya, mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya, kita akan dimudahkan dalam kehidupan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita durhaka kepada orang tua, jangankan di akhirat, di dunia susah. Apalagi mohon maaf, beberapa pekan yang lalu seorang anak memotong leher bapaknya. Kamu bilang, gara-gara apa? Tidak diberikan motor di Jawa sana. Begitu. Seorang anak rela memenjarakan ibunya karena masalah warisan. Nenek-nenek di Jawa. Ya. Lihat kehidupannya. Jangankan kehidupan di akhirat, di dunia juga akan susah. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kalau berurusan dengan harta, hati-hati. Karena di situ setan akan masuk. Ya, akan masuk. Apalagi hikmahnya kita berbakti kepada orang tua. Maka kalau kita berbakti kepada orang tua, doa kita dikabulkan Allah. Kalau masih hidup, Bu, masih ingat dengan lagu Roma Irama. Kalau mau jangan minta ke gunung, ya kan? Jangan minta ke lautan, jangan minta ke kuburan, tapi mintalah kepada orang tua. Betul. Karena apa? Doa orang tua itu dimakbul. Ada sahabat, di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Dia menggendong ibunya. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah. Uwais al-Qarni. Sampai lecet-lecet. Sampai lecet-lecet punggungnya karena bergesekan dengan kulit emaknya. Digendong dari Yaman sampai ke kota Mekah untuk ibadah haji emaknya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Uwais al-Qarni ini menemui Rasulullah. Apa yang ditanyakan Uwais al-Qarni? Ya Rasulullah, aku sudah menggendong ibuku dari Yaman sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah sudah bisa menutupi atau bisa menyamai pahala? Belum apa-apa. Bahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku hormati? Ummi. Siapa lagi? Ummi.
Umi. Siapa lagi? Abi. Ibu, bapak. Bukan berarti mengecilkan bapak, bukan. Kenapa? Karena kita berada dalam kandungan ibu kita 9 bulan lebih. Saya mau tanya sama bapak, kalau seandainya dibalik deh, saya berada di kandungan bapak, kira-kira sesabar itu enggak? Enggak, karena laki-laki nggak punya rahim. Kenapa ibu bisa sabar? Rahim ada, sabar. Dan salah satu hadis mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi bukan berarti mengecilkan bapak, bukan. Ya. Kenapa? Karena ibu 9 bulan lebih mengandung kita. Karena ibu telah bersimbah darah ketika kita dilahirkan. Karena ibu telah menukarkan nyawanya, rela menukarkan nyawanya ketika kita dilahirkan ke dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya anak 3. Ketiga-tiganya saya melihat ketika istri saya melahirkan. Masya Allah, luar biasa pengorbanannya. Ya, sampai dicengkramnya saya, sampai dipukul-pukulnya saking sakitnya. Maka hormati ibumu, tapi jangan lupa hormati juga ayah. Ya. Selagi ada Bapak Ibu, selagi ada, minta maaf kalau pernah kita menyakitinya. Kalau pernah kata-kata kita pernah menyakiti hati ibu kita, pernah membuat ibu kita menangis, ibu datangi besok, minta maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Bedanya di sini dengan di sana itu, di daerah timur, kalau minta maaf di Idul Fitri itu beda. Kalau di kita di Pekan Baru umumnya, kalau ada orang tua minta maaf kita nih di hari raya, Bu minta maaf, ayah, ibu minta maaf, cuma begini doang, cium tangan, selesai. Tapi mohon maaf kalau ada orang Jawa di sini, saya mertua saya orang Jawa, orang Seragen, luar biasa, mereka sungkem, amal lagi minta maaf. Saya sampai tengokin, seperti ini, minta maaf pada orang tua, saling memaafkan. Dari mulai dia mengucapkan minta maaf dari ketika dia kecil, sampai dibalas juga dengan orang tuanya. Kalau dia minta maaf, gitu. Dan mencium tangan orang tua itu kan bukan hanya begini. Apalagi begini, anak-anak sekarang Bu, sering begini, Assalamualaikum. Seharusnya ciumnya bolak-balik, begitu sama orang tua. Kalau perlu sungguh, ya, hati-hati. Untuk itu Bapak Ibu, selagi ada datangi. Ustaz, emak saya di kisaran Sumatera Utara, telepon, video call sekarang. Kita nggak bisa balik kamu, video call. Kan ada tetangga yang video call. Minta maaf ya. Video call, apa susahnya? Kalau dulu iya nggak, kita harus pulang kampung. Sekarang bisa saja. Kalau tak punya duit, tak sempat pulang, video call. Minta maaf sama emak dan bapak kita, selagi ada. Kalau sudah tak ada, penyesalan ya. Penyesalan. Ya. Bu, puasa itu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 3 puasa, 4 zakat. Zakat tadi ada yang bayar zakat ya? 5 naik haji. Naik haji Bu? Naik haji atau pergi haji nih? Naik haji. Pak, mohon maaf, tadi naik haji ya. Kalau naik haji atau Pak Haji naikin itu naik haji namanya, itu naik haji. Tapi kalau kita dari Pekanbaru menuju Kota Mekah namanya pergi haji bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, kan Islam itu 5 sempurnanya.
Jadi kalau yang ini nggak dilaksanakan, nggak sempurna dong Islam kita. Allah kasih keringanan Pak, Allah kasih keringanan. Ada amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh. Apa tuh? Sholat subuh. Keringanan bagi yang tidak mampu. Kenapa? Karena pergi haji sekarang ini Pak, mohon maaf, daftar sekarang nunggu 30 tahun. Makanya sekarang lagi ngetren orang pergi haji jalan kaki cuma 106 hari. Dari sini pergi ke Mekah 106 hari jalan kaki. Sampai daripada 30 tahun naik pesawat 30 tahun nunggunya. Ada yang pakai motor, ada yang naik sepeda, ya kan? Supaya cepat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mampu untuk berangkat haji, laksanakan sholat syukur, ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, demikian terkait tentang berbakti kepada orang tua. Pesan kami bahwa selagi ada orang tua, pergi temui minta maaf. Karena kita tidak tahu, mungkin ada dosa kita dan ucapan atau perilaku kita yang pernah menyakiti hati orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong Bapak Ibu jangan laporkan saya ke kantor polisi. Meskipun saya minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.